Ya, tadi Mama Dela sudah sampaikan kan, hari bahagia juga khususnya buat Mama Dwi katanya kan. Mama Dwi hari ini bertambah usia yang baru kan. Puji Tuhan. Enggak salah ya Mama Dwi ya. Begitu ya. Dan pada kesempatan ibadah ini saya ingin ajak Ibu untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Tawarik. Kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai ayat 14. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai ayat 14. Dua ayat sebelum kita sama-sama pelajari pada kesempatan ibadah ini. Saya ingin ajak Ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jikalau Ibu sudah temukan kitab 1 Tawarik, kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan ayat yang ke-14, silakan Ibu katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Saul mati. Ayat 13 dan ayat 14 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, yang setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pilihan menentukan hasil akhir. Pilihan menentukan hasil akhir. Ya Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sebagai Tuhan, kita hanya diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, taat kepada Tuhan, atau yang kedua, memilih untuk mengikuti keinginan diri sendiri. Ya, cuma dua pilihan itu aja, Ibu. Kalau mau diberkati Tuhan, pastinya Ibu mau memilih yang pertama, ya kan? Mau taat kepada Tuhan. Karena kalau taat kepada Tuhan, pasti hidup Ibu diberkati. Tetapi apa yang terjadi kalau manusia memilih untuk menuruti keinginan dirinya sendiri? Jawabannya adalah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita menemukan nasib tragis yang dialami oleh Saul. Saul adalah raja pertama bangsa Israel, Ibu. Dalam perjalanan kehidupannya sebagai pemimpin bangsa Israel pada zamannya, ternyata Saul tidak sungguh-sungguh mengikut arahan Tuhan. Dia memilih pandangan dirinya sendiri, sehingga firman Tuhan tadi memberitahukan bahwa Saul telah berbuat yang tidak setia terhadap Tuhan, sehingga dia mengalami kematian yang tragis. Kematian yang dialami Saul adalah ketika dia sudah dalam keadaan sekarat melawan bangsa Filistin. Ya, dia sangat sekarat, ya Ibu, dan pada akhirnya berakhir dengan kematian. Dia gagal mengalahkan bangsa Filistin. Saul telah memilih keputusan yang salah dalam hidupnya pada waktu itu. Dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hidup sesuai firman Tuhan, Ibu. Alkitab menuliskan demikian tentang riwayat hidup Saul. Dan ayat 13 memberitahukan ketidaksetiaan Saul sampai membuat Saul tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan Saul memilih untuk meminta petunjuk dari arwah, dari roh-roh orang mati.
yang sesungguhnya itu adalah kekejian dan kejahatan di hadapan Tuhan, sesuatu yang salah di mata Tuhan, ibu-ibu. Jadi pilihan Saul ini menentukan nasib yang tragis, yang mencelakakan dirinya, yang membahayakan hidupnya, ibu-ibu. Karena Saul memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih memilih bahwa pilihan berdasarkan pikirannya sendiri itu sudah baik menurut dia, tetapi ternyata itu salah di mata Tuhan. Saul memilih untuk tidak berpegang pada firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, bahkan meminta petunjuk kepada sesuatu yang salah di mata Tuhan, yaitu kepada arwah orang mati. Itu adalah sesuatu yang salah, ibu-ibu, di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan, ibu-ibu. Makanya posisi jabatan raja yang tadinya adalah Saul yang memimpin bangsa Israel tergeserkan, dan posisi itu Tuhan percayakan kepada Daud. Karena Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa Daud hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Daud memiliki kualitas iman karakter yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, disitulah kita melihat bahwa apa hasil akhir yang dapat dari orang yang salah memilih keputusan. Saul memilih keputusan yang salah, tetapi Daud memilih keputusan yang benar. Keputusan yang salah tentunya mengakibatkan dampak yang buruk, hasil yang buruk. Tetapi keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu taat, setia kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, mencari Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, niscaya pastilah hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan itulah yang terbukti, ketaatan kepada Tuhan yang mendatangkan berkat dialami secara langsung dan secara nyata oleh Daud. Berbeda dengan Saul yang mati tragis, ibu. Apa yang dapat kita renungkan dalam firman Tuhan ini? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau justru mengikuti kehendak diri kita sendiri? Hanya pribadi masing-masing yang dapat menjawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika Engkau dapati kami memilih keputusan yang salah dalam hidup kami, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk semakin lebih dekat kepadamu, semakin setia kepadamu, selalu mencari Engkau ya Tuhan, dengan membangun hubungan yang lebih dekat kepadamu. Dan tolonglah kami untuk berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak salah melangkah, tetapi kami dapat menjalani hari-hari hidup kami sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang mendatangkan berkat dan kebaikan untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdoa Allah seperti suara.